Halo Sobat Tosan Aji, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Himawan Resi dari channel saya Gombong Pusaka Official. Oke, lama gak berjumpa Sobat-Sobat Tosan Aji semua, apa kabar ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu diberikan segala kemudahan apapun itu. Semua sobat yang ada dari Sabang sampai Merauke, entah dari Kutub Utara atau Kutub Selatan, widih ngeri ya kan. Semoga kita semua baik-baik saja. Kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke Sobat Tosan Aji. Setelah lama saya tidak berjumpanya kalau lagi saya singing-singing ya guys. Untuk menghibur diri sendiri terutama. Alhamdulillah sekarang saya dapat satu buah pusaka yang sangat super istimewa. Widih. Pusaka apa? Alah kelibet-libet gue jadinya. Pusaka apa itu? Yang jelas bikin kopi dulu, nyeduh-nyeduh ya kan. Sambil leyeh-leyeh. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo Sobat Tosan Aji, kembali lagi bersama saya Himawan Resi dalam channel saya Gombong Pusaka. Tadi saya udah bilang ada pusaka yang istimewa. Itu pusaka apa? Ayo kita lihat bersama guys. Oke, saya mendapatkan satu pusaka dengan gaya dia Bali. Widih, ini mantap guys. Ini pusaka ini besar sekali. Tuh guys. Wah, gede juga ya pusaka ya, mantap sekali nih kerisnya. Ini dapurnya apa, pusaka apa? Yuk kita ulik-ulik bersama. Idi, ulik itu bahasanya apa ya? Kita babar bersama. Oke, kita buka dulu, saya buka dulu ya guys. Ini pusaka berdapur. Wih. Ini adalah keris berdapur liman guys. Wah, ini susah banget naruh nih. Gede banget ini guys. Bentar ya, saya colok dulu. Nah, ini dia pusakanya. Kelihatan ya guys, semua ya guys. Tuh guys, dia berdapur liman. Looknya look 13, ini besar sekali. Kalau saya lihat dia materialnya sepuh, masuk eranya setara dengan era kulonan menurut saya, atau satu era dengan Amangkurat dari materialnya ya guys, bisa dilihat ya guys. Nah, kenapa dinamakan liman dan kenapa dia gambarnya, ini guys bisa dilihat gajah bermahkota. Wih, oke, liman. Sekarang yang menjadikan ciri dapur liman adalah apa? Kan seperti itu. Nah, ciri berdapur liman itu adalah bagian sorsoran dari si keris ini sendiri. Dia diukir dengan bentuk gajah yang direliefkan secara lengkap. Ibaratnya itu dengan kepala, belalai, gadingnya. Dan juga ibaratnya ada yang dia memakai kaki dan ada yang memakai ekornya juga. Jadi satu full gajah atau ada yang hanya mukanya saja seperti itu. Nah, ukuran bilahnya biasanya sedang dan besar. Nah, permukaan dari si bilahnya ini biasanya ngelimpah jika tanpa ada-ada misalkan. Nah, tapi kalau ada dia biasanya disebut dengan ngandal meteng seperti itu. Dia bilahnya tebal juga, lebar, dia memakai ada-ada. Nah seperti ini guys, ini kelihatan ada-ada nih guys kalau dari sini. Tuh, widih, ini gede banget ini kayak pedang guys. Nah selain itu memang karena hanya berhak biasanya keris-keris berdapur liman ini itu disandang oleh pribadi-pribadi yang zaman dahulunya itu dianggap orang tersebut adalah spesial atau yang memang memiliki tataran spiritual tertentu atau mereka yang memiliki sebuah status atau jabatan atau kasta-kasta tertentu seperti itu guys. Yang zaman dulunya boleh memiliki keris ini ya guys ya, berdapur liman ini. Berarti dengan anggapan tidak semua orang bisa memiliki dapur tersebut. Kalau zaman sekarang ya nggak semua orang, kecuali dia punya duit.
Begitu guys. Oke. Sekarang kita bahas dari segi filosofinya ya guys. Kenapa dia dinamakan kok liman, gajah, kenapa gambarnya gajah, kenapa empu itu tidak menggambar capung, apa hewan-hewan itu apa jerapah atau apa, kan seperti itu kita pertanyaannya guys. Oke, sekarang kita bahas pada zaman dahulu sebetulnya gajah atau liman yang disebut merupakan salah satu tunggangan kebesaran seorang raja. Nah, disitulah terinspirasi empu itu menciptakan sebuah dapur yang mungkin dianggapnya ini dikhususkan untuk mereka-mereka yang spesial, seperti mereka memiliki sebuah tunggangan atau kebesaran seorang raja, walaupun mereka bukan di tempatnya kastanya seorang raja seperti itu ya guys ya. Tapi ini menggambarkan seperti itu kebesaran seorang tunggangan raja. Nah, berita Cina yang ditulis oleh bernama Ma Huan sewaktu mengikuti perjalanan Laksamana Zheng He atau Cheng Ho atau Chen Ho ya, Chen Ho. Nih aku duduk kok susah banget ya guys, bentar. Nah, saat dia mengikuti perjalanan ke Jawa, memberikan penjelasan mengenai keadaan masyarakat Majapahit pada abad ke-14-15 kurang lebih. Nah, antara lain di abad itu ya guys ya, antara lain bahwa kota Majapahit terletak di pedalaman Jawa yang ditulis oleh si Mahuan ini. Istana raja tersebut digambarkan oleh beliau adalah dikelilingi oleh tembok tinggi lebih dari 3 zang. Pada salah satu sisinya terdapat pintu gerbang yang berat, mungkin terbuat dari logam. Gambarannya dia ditulis dalam bukunya beliau tersebut. Nah, tinggi atap bangunan antara 5 sampai 4 zang. Gentengnya terbuat dari papan kayu yang bercelah-celah atau bersirap. Nah, di sini Raja Majapahit dituliskan kembali tinggal di istana, kadang-kadang tanpa mahkota, tetapi seringkali memakai mahkota yang terbuat dari emas dan berhias kembang emas. Coba bayangkan guys, di saat itu betapa kayanya Nusantara negeri kita ini guys. Nah, kenapa saat ini banyak yang seperti saya ya guys, yang puyang-puyang gini. Padahal dulu kita itu luar biasa. Nah, kembali ke cerita tadi, dalam bukunya dikutip pun raja memakai kain dan berselendang tanpa alas kaki, seperti itu guys. Dan kemana-mana si raja ini pergi selalu memakai 1 atau 2 bilah keris. Apabila raja keluar istana biasanya, menaiki tunggangannya sebuah gajah atau kereta yang ditarik lembu. Mungkin keretanya itu bergambar kayak gajah ya. Nah, penduduk Majapahit berpenduduk sekitaran 300 atau 400 kepala keluarga digambarkan dalam tulisannya tersebut. Nah, penduduk memakai kain dan baju kaum laki-laki berambut panjang dan terurai. Widih, kayak saya berarti. Nah, sedangkan perempuannya dia memakai sanggul. Setiap anak laki-laki selalu membawa keris yang terbuat dari emas, culah badak, dan gading. Wah, bayangkan. Mungkin dari sisi ini saya bisa melihat seorang penulis di sini menggambarkan apa yang terjadi saat itu yang dia lihat. Ketika kita melihat kilas balik ke belakang dan kita menganggap itu sebuah kebenaran, sungguh sangat luar biasa. Bayangkan setiap anak laki-laki membawa keris yang terbuat dari emas, culah badak, dan gading. Mungkin emasnya itu pendoknya mungkin ya guys, ataukah bisa dijabarkan kerisnya itu berkinatah, tapi di sini tidak ada keterangan lebih lanjut. Nah, jadi itulah yang dituliskan seorang penulis manhua saat dia mengikuti perjalanan Laksamana Chen Ho ke tanah Jawa, menggambarkan secara detail seperti apa keadaan tanah Jawa saat itu. Nah, disitulah adanya disebut dengan liman atau gajah tadi. Nah, secara simbolis guys, liman ini dianggap sebagai
salah satu binatang darat yang mewakili adanya sistem kosmos alam tengah atau dunia tengah. Pengaruh motif gajah atau yang disebut dengan liman ini sedikit banyak ibaratnya dia dipengaruhi oleh seni khas Hindu Buddha ya guys ya. Nah yang dibawa dari India oleh resi-resi pertapa atau seorang punjaga dari India bawa ke tanah Jawa itu mereka membawa seni juga ternyata. Nah simbol liman dianggap sebagai sosok Ganesha. Nah di sini sifat Ganesha digambarkan dalam produk-produk artefak yang ada di lingkungan keraton memiliki konten lebih mengacu pada dewa penolak bala. Seperti itu. Dewa keselamatan dan juga sekaligus penghalau rintangan atau dalam bahasa Indianya itu disebut dengan Vigneswara. Nah sosoknya ini seringkali dikaitkan dengan tokoh yang bersifat wira, gagah, dia berani, kokoh, apalagi guys, berotot mungkin ya kan, atau dia kenceng, kenceng apa nggak ngaruh ya kan. Ini kita bahasnya lebar-lebar nih guys jadinya, ya kan. Nah, seperti ibaratnya layaknya sebuah tank yang mampu mematahkan semua barisan-barisan pasukan manapun sehingga layak disebut sebagai pemimpin para gana atau raksasa atau disebut dengan ganapati. Nah siliman ini seperti itu guys. Nah dalam konsep kepemimpinan kita kembali topik tapi beda alur dalam konsep pemimpinan ya guys ya. Si liman, motif liman ini dia cenderung menekankan pada kategori seorang sosok kepemimpinan seperti itu guys, atau raja ataupun pugawai yang bersifatnya dia kesatria gagah berani tadi. Nah berbagai macam atribut yang ada pada liman memiliki makna yang sangat mendalam yang merupakan simbol dari kekuatan-kekuatan, tentunya kekuatan spiritual ya guys. Gajah salah satunya adalah merupakan hewan mamalia yang memiliki daya ingat yang sangat tinggi. Banyak kita temui juga pada, kalau saat ini kita bisa ya mengakses itu dalam kayak channel-channel nasional grafik yang memang dia membahas tentang hewan. Kenapa hewan gajah itu disebut dengan hewan mamalia yang memiliki daya ingat tinggi. Di situ kita bisa cari tahu. Nah, sementara ketika di dalam keris ini, kepala gajah ini disimbolkan dengan ukuran yang identik, menonjol atau terlihat jelas seperti itu guys. Nah ini adalah merupakan sebuah konsep atau mengajarkan pada kita bahwasannya sebagai manusia kita hendaknya lebih banyak menggunakan akal daripada fisik kita seperti itu. Makanya dia digambarkan ini kan besar sekali kepalanya, ya kan. Ada yang misalkan utuh gambar gajahnya pun kepalanya pasti lebih besar daripada badannya. Jadi itu menggambarkan kita tuh harusnya mengutamakan kepala, pikiran, bukan mengutamakan fisik seperti itu. Apapun yang mau kita jalankan seperti itu. Nah, salah satunya ibaratnya dia bila ingin meraih kesuksesan, ya tadi bilang saya itu dalam bidang apapun, ya guys ya, kita harus berani berpikir besar untuk menemukan sebuah kesuksesan. Itu yang terkandung di dalam si makna daripada liman yang terukir dalam sebuah pusaka. Nah, lalu satu hal yang perlu kita ingat selalu adalah bahwa berpikir besar atau biasanya disebut saat ini adalah visioner ya. Orang-orang yang bersifat visioner adalah orang yang berpikir besar seperti itu guys. Itu tidak sama dengan pandai berkata-kata, itu beda. Berpikir besar tidak termanifestasikan dalam bentuk orasi hebat atau gaya bicara yang memukau. Nah tapi orang-orang yang bervisioner tersebut adalah pada kenyataannya setiap orang tidak berpikir dalam kata-kata.
melainkan dalam bentuk cakra atau visual. Biasanya kalau orang yang memang seperti itu ya bisa dibilang ya dia lebih ke arah visualnya sebetulnya. Oleh karena itu letak sesungguhnya dari jiwa yang selalu berpikir bukan pada apa yang dibicarakan, melainkan apa yang ada dalam imajinasi atau pikiran setiap individu-individu. Nah, sekarang digambarkan di sini, walaupun si Gajah Liman ini memiliki ibaratnya mata yang kecil, gajah kalau kita lihat juga dia memiliki daun telinga yang lebar sehingga sensitif terhadap pendengaran. Jumlah telinga yang 2 buah tersebut itu melebihi jumlah mulut yang hanya 1 yang dipahatkan secara tersembunyi. Nah guys ya, bisa kita lihat di sini dia menggambarkan telinganya malah di sini kayak seolah-olah bermahkota dan diukir sebagus mungkin. Nah, ini melambangkan sebagai manusia hendaknya kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, guys. Nah, itu yang dilambangkan di sini juga. Dengan mendengar kita dapat memahami sesuatu dengan jelas. Dengan mendengar kita mendapatkan banyak informasi dan mengambil keputusan yang baik juga berawal dari mendengar. Seperti halnya jika kita ingin melihat sesuatu ya guys ya, lebih fokus akan cenderung menyipitkan mata. Misalkan lihat itu dari jauhan ya guys, kita pasti akan menyipitkan mata. Nah, daripada ibaratnya kita harus melihat mendelok istilahnya itu apa ya, melotot ya. Kalau melotot begini, kalau memang dia si objeknya itu terlalu kecil atau kita ingin fokus ya pasti kita nggak akan melihat. Tapi kita harus dengan menyipitkan mata seperti itu. Nah, di sini ini ibaratnya dia diartikan dengan konsentrasi yang tinggi, membutuhkan sebuah konsentrasi tinggi untuk melihat sebuah objek. Makanya dia digambarkan matanya itu sipit tapi lebih mengutamakan pendengarannya untuk indera pendengarannya seperti itu guys. Nah, sekarang ini ibaratnya ini juga apa ya? Jadi saya bingung mau ngomong apa guys. Nah, ini penting juga untuk mendengar dan memperhatikan si telinga ini. Dapur Liman mengajarkan agar kita menjadi pendengar dan pemerhati yang baik seumur hidup kita. Nah, seperti itu. Lebih jauh lagi dalam tataran kesadaran spiritual, pendengaran dan penglihatan secara bisa dibilang dalam konten penglihatan batin, seperti itu kutip di atas, berperan dalam kesuksesan seorang dalam mencari kesejatian hidup. Nah, di sini ketika kita bicara dengan pendengaran dan penglihatan batin, ini bisa dikatakan juga dengan apa yang ada di hati nurani kita. Terkadang kita melihat sesuatu, itu belum tentu kita meresapi ke dalam hati. Kita mendengar sesuatu tapi belum tentu kita masukkan ke dalam hati, seperti itu ya guys. Tapi melalui daya pendengaran dan penglihatan secara mata hati atau yang disebut dengan batin kita itu akan lebih memuaskan daripada kita melihat secara langsung, seperti itu guys. Nah, itulah makna yang tersirat daripada si dapur Gajah Liman ini. Memang ketika kita kulik lebih jauh lagi, ini luar biasa sekali makna yang terdapat pada sebuah keris yang berdapur Liman tersebut. Nah, Liman juga merujuk pada disebut lima kalau bahasa Jawa. Nah, Sunan Ampel pernah diminta oleh Raja Majapahit untuk memperbaiki moral masyarakat Majapahit yang kala itu telah rusak, ibaratnya dianggap oleh si raja itu, ini moral rakyat saya itu telah rusak. Nah, ditunjuklah Sunan Ampel untuk memperbaiki moral para rakyat. Saya tuh kalau ngomong cepat itu kelibet-libet guys, jadi harus pelan, kita sambil ngopi lagi ya guys ya. Nah, akhirnya singkat cerita Sunan Ampel dapat memperbaiki akhlak masyarakat dengan prinsip moh limo, yaitu adalah
Moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Itu yang kebanyakan saat itu dilakukan oleh para masyarakat Majapahit khususnya, sehingga membuat akhlak mereka atau moral mereka itu menjadi rusak seperti itu. Yakni seruan untuk tidak berjudi, tidak minum, tidak mencuri, tidak menggunakan candu, dan tidak berzina. Itulah yang diterapkan oleh Sunan Ampel dalam moh limo tadi. Moh itu kalau dalam bahasa Jawa itu moh itu aku moh lah, aku nggak mau, atau tidak moh, mau ini enggak moh, tidak, atau tidak mau seperti itu. Nah, sebuah nasihat yang disampaikan dengan cara yang bijak dan lembut tentunya oleh si Sunan Ampel tersebut, sehingga mereka yang melakukan larangan ini pun terasa tidak tersakiti jiwanya atau tidak tersinggung, tapi akan lebih mengena. Nah, juga ketika kita membuka 5 jari, ibaratnya guys, ini salah satu lagi filosofinya, ketika kita membuka sebuah 5 jari, seperti ini ya guys, kita buka 5 jari kita dapat terlihat guratan atau beraneka garis yang terlukis pada telapak tangan kita. Konon itu merupakan garis yang perjalanan hidup manusia. Ada yang menggambarkan seperti itu. Banyak dengan orang-orang bijak bicara yang mengkaitkan segala peristiwa terjadi dalam hidup masing-masing sudah merupakan suratan tangan atau yang tertulis pada telapak tangan kita. Ya, ini jika diperhatikan kadang-kadang ada garis-garis dominan yang ada di telapak membentuk huruf M atau ada yang huruf A atau sebagainya. Nah, itu adalah salah satu peringatan bagi siapa saja untuk tidak melanggar kelima atau keliman aturan-aturan yang memang sudah diterapkan pada sebuah apa ya istilahnya, sebuah garis diturunkan kepada manusia. Jadi ketika kita mengaca 5 seperti ini sama juga liman, kita harus sadar siapa diri kita, apa yang harus kita perbuat di dunia ini, bagaimana kehidupan kita menjalani kehidupan ini. Lah itu kita harus selalu ingat, karena ada garis-garis tangan yang memang sudah ditakdirkan sama kita untuk ada di dunia, dan memang pedoman-pedoman itu yang kita ambil sisi baiknya ketika kita hidup di dunia, bahwa dunia itu tidak selamanya, tapi dunia itu hanya sementara. Nah, baik-baiklah kita hidup di dunia. Oke, seperti itu guys. Mengenai tangguh tadi sudah saya bahas, ini merupakan, kalau gayanya tadi dari sandangannya dia Bali. Tapi kalau dari besinya ya seera dengan Mataram, Mataram Amangkurat, atau bisa disebut kalau saya lebih condong ke Ulun ya guys. Tapi kalau dilihat dari besarnya kerisnya juga, maybe it's not, tapi yang jelas ini sepuh sekali. Ini matahari mengarah ke saya terang sekali guys. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jabarkan dari si Nagaliman. Oh iya, ini mengenai pamornya, adalah dia pamornya Ngulit Semangka ya guys. Ngulit Semangka itu adalah sebuah filosofi yang mengajarkan alam tetaplah menyimpan berjuta kearifan yang dapat menuntun kita pada suatu jalan. Layaknya ibaratnya dia batik alam atau motif unik yang terdapat pada kulit buah semangka. Kenapa dinamakan semangka? Karena dia menggambarkan sebuah kulit buah semangka. Nah, di sini menyiratkan bahwa jalan hidup yang tidak selamanya lurus, bahkan mungkin akan penuh dengan lika-liku yang tajam. Jalan yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, tidak perlu merasa khawatir karena segala sesuatunya sudah ada yang mengatur, Gusti Pangeran, atau disebut dalam saya ya Gusti Allah seperti itu, atau Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sebagai salah satu motif dasar dari si kulit semangka ini menggambarkan sebuah jalan hidup seseorang yang memang harus kita cermati baik-baik, kita harus berpikir sebelum bertindak, seperti itu.
Dan juga biasanya pamor-pamor murid semangka ini merupakan sebuah doa, harapan, cita-cita dari pembuatnya agar kita hidup bercukupan, rezeki, hidup kita selalu manis kayak buah semangka. Nah, kan gitu ya guys. Nah, ya apapun itu tetap doa yang terbaik dari leluhur kita untuk kita. Dan semua dari sisi keris ini menyimpan berbagai macam filosofi yang luar biasa sekali untuk kita telaah, untuk kita cermati kenapa ini namanya ini, kenapa namanya. Sebetulnya kita banyak bisa mencari referensi dari berbagai macam sumber ya guys. Atau zaman sekarang udah canggih lah ya, kita udah bisa melihat Google, apa arti liman, gajah itu kenapa diambil gajah. Oh ternyata tunggang kuda dan sebagainya, atau singo kenapa diambil singo dan sebagainya. Itu banyak sekali referensi, kita harus banyak-banyak membaca, mencari tahu tentang makna apa sebenarnya yang terterap pada sebuah pusaka sehingga menjadikan sebuah benda ini adalah menjadi pusaka di hati masyarakat. Pusaka itu bukan berarti dia bisa terbang sendiri atau kita jadi sunggokong ya guys, bukan. Tapi pusaka itu adalah sesuatu yang menjadi pedoman pada hati kita. Nah pedomannya itu yaitulah adalah ajaran-ajaran yang memang sudah kita pahami tentang sebuah kebaikan, makna kehidupan dan antara hubungan horizontal, vertikal atau kita hubungan horizontal. Vertikal itu gimana kita menyikapi kita kepada Tuhan kita yang menciptakan kita dan bagaimana kita horizontalnya kepada masyarakat sekitar kita menjalani sebuah kehidupan. Oke guys, itulah yang terkandung. Ini saya masukin dulu guys. Ini berapa? Oh iya, ini saya jual guys. Kalau ada yang berminat silakan hubungi saya. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan Tosan Aji, sahabat-sahabat semua yang sudah mendukung channel saya tentunya dari awal sampai saat ini. Walaupun saya kadang-kadang galau, saya nyanyi-nyanyi ya kan untuk menghibur diri. Walaupun Anda tidak terhibur ya maklum aja ya guys. Oke semuanya, salam Tosan Aji, salam rahayu, sehat selalu untuk semua, salam hangat saya untuk keluarga terkasih semua di rumah. Oke, terima kasih. Salam rahayu, salam budaya. Bye-bye.